Malam itu gelap pekat. Hanya suara angin yang menderu di antara pepohonan tua yang mengelilingi desa Karangjati. Raka, seorang pemuda desa yang dikenal pemberani, baru saja kembali dari ladang ketika ia melihat sesuatu yang aneh. Seekor burung gagak bertengger di depan rumahnya, matanya tajam menatap ke arah pintu. Aneh, sejak kapan ada gagak di desa ini? Gumam Raka sambil mengusir burung itu. Namun, burung itu tak bergerak sedikit pun, malah memekik keras hingga bulu kuduk Raka meremang. Di dalam rumah, ibunya, Bu Rini, tampak gelisah. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering bermimpi buruk tentang seorang pria berjubah hitam yang menuntut sesuatu dari keluarga mereka. "Ra, kamu merasa enggak, ada yang aneh belakangan ini?" tanya Bu Rini ketika Raka masuk. Raka menatap ibunya, mencoba menenangkan. "Paling cuma mimpi, Bu. Jangan takut." Namun malam itu, mimpi buruk kembali menghantui Bu Rini. Ia berteriak keras hingga membangunkan Raka. Dalam mimpi itu, sosok berjubah hitam mengacungkan tangan, menunjuk tajam ke arah Raka. "Anakmu akan menjadi korban berikutnya, karena kalian telah melawan takdir." Pagi harinya, Raka memutuskan menemui Pak Wiryo, seorang tetua desa yang dikenal memiliki ilmu spiritual. Pak Wiryo mendengarkan cerita Raka dengan seksama, wajahnya mengeras. "Ada seseorang yang sedang mengirimkan ilmu hitam kepada keluargamu, Ra. Ini bukan main-main. Dan dari pertanda yang kau ceritakan, waktumu tidak banyak." Raka mengepalkan tangan. "Saya nggak akan tinggal diam, Pak. Siapapun yang mengganggu keluarga saya, akan saya lawan." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Kalau memang kamu siap, malam ini kita mulai ritual pembersihan. Tapi ingat, Raka, melawan ilmu hitam itu tak hanya butuh keberanian, tapi juga keteguhan iman. Jangan pernah goyah." Malam menjelang lagi. Desa Karangjati terasa semakin mencekam. Langit mendung, kilat sesekali menyambar, dan suara lolongan anjing bersahutan di kejauhan. Raka duduk bersila di depan altar kecil yang telah disiapkan Pak Wiryo. Asap dupa membumbung, aroma kemenyan memenuhi udara. Baru saja Pak Wiryo mulai melantunkan doa-doa pelindung, tiba-tiba angin kencang berhembus. Suara-suara aneh mulai terdengar, ratapan, bisikan, bahkan teriakan samar yang membuat darah berdesir. Raka memejamkan mata, mencoba tetap tenang. Tapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu muncul dari kegelapan, sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala perlahan mendekat, mengelilingi mereka. Pak Wiryo berteriak, "Raka, ini baru permulaan. Jangan mundur." Raka menggenggam erat azimat pemberian Pak Wiryo, dan dalam hatinya bersumpah, apapun yang terjadi, dia akan melawan sampai akhir. Sosok hitam besar itu mendekat, aura kegelapannya semakin kuat hingga udara di sekitar altar menjadi dingin menggigit. Raka menggenggam erat azimatnya, sementara Pak Wiryo terus membaca mantra, keringat membasahi dahinya. Tiba-tiba, brak. Sebuah kekuatan tak kasat mata menghantam altar kayu hingga terbelah dua. Api lilin padam serentak. Kegelapan total menyelimuti ruangan. "Pak Wiryo!" teriak Raka, matanya mencari-cari di kegelapan. Tak ada jawaban. Lalu, dari balik gelap, terdengar suara berat dan dalam. "Kalian berani melawan kehendak kami, bersiaplah menanggung akibatnya." Raka mencoba meraba sekelilingnya, jantungnya berdegup keras. Tiba-tiba, sekelebat bayangan menyergapnya dari belakang. Ia terhempas keras ke lantai. Raka mengerang, tapi ia cepat bangkit. Azimat di tangannya bersinar samar-samar, membuat sosok hitam itu mengerang marah. Saat cahaya azimat menerangi sekeliling, Raka terperanjat, Pak Wiryo tergeletak tak sadarkan diri, darah mengalir dari pelipisnya. "Pak, bangun, Pak." Raka mengguncang tubuh Pak Wiryo panik. Namun, sosok hitam itu semakin mendekat. Suaranya menggema. "Satu lagi tumbang, berikutnya adalah kau." Tanpa berpikir panjang, Raka menggenggam azimat itu kuat-kuat, lalu mengacungkannya ke arah makhluk hitam tersebut. Cahaya mendadak menyilaukan, membuat makhluk itu meraung keras hingga mengguncang seluruh ruangan. Namun, tepat ketika Raka merasa kemenangan di depan mata, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam bayangan itu, muncul wajah ibunya sendiri, Bu Rini. Mata Bu Rini kosong, wajahnya penuh luka,
dan bibirnya berbisik. "Rak, bantu ibu." Raka membeku. "Bu? Itu bukan ibu." Seketika bayangan itu berubah-ubah bentuk, mempermainkan pikirannya, mencoba membuat Raka goyah. Suara-suara tangisan, teriakan, bahkan suara almarhum ayahnya terdengar samar, membuat kepala Raka pening. "Raka, tinggalkan semua ini, ikut bersama kami." Pak Wiryo yang tiba-tiba tersadar, berteriak lirih, "Jangan lihat matanya, Rak. Itu tipu daya jin hitam." Raka menggertakkan gigi, air matanya mengalir melihat sosok Burini yang terus memanggilnya. Tapi ia tahu, ini hanyalah ilusi. Dengan sekuat tenaga, Raka memekik keras. "Aku tidak takut. Keluar kalian dari hidup keluargaku." Azimat di tangannya bersinar lebih terang hingga seluruh ruangan diterangi cahaya putih menyilaukan. Sosok hitam itu menjerit, tubuhnya pecah berantakan menjadi asap tebal yang langsung menghilang. Sunyi. Semua hening. Pak Wiryo terengah-engah sambil bangkit pelan. "Kamu luar biasa, Rak. Tapi, ini belum selesai." Raka menatap Pak Wiryo bingung. "Maksudnya?" Pak Wiryo menunjuk keluar rumah dengan wajah pucat. "Lihat." Raka melongok lewat jendela, dan saat itu dadanya seolah berhenti berdetak. Seluruh halaman rumahnya kini dipenuhi oleh puluhan sosok berjubah hitam, semuanya menatap lurus ke arahnya. "Pertarungan baru saja dimulai, Raka," bisik Pak Wiryo. Raka dan Pak Wiryo berdiri terpaku di depan jendela. Puluhan sosok berjubah hitam itu tak bergerak, tapi tatapan mereka tajam menusuk hingga ke tulang. Angin malam bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan yang menggetarkan jiwa. "Pak, kita harus bagaimana?" Suara Raka bergetar. Pak Wiryo menggigit bibir, matanya terus menatap sosok-sosok itu. "Kita harus bertahan di dalam. Mereka belum bisa menembus batas ini, selama azimatmu tetap menyala." Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan. Duk, 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 keduanya saling berpandangan. Siapa yang berani datang saat situasi seperti ini? Pak Wiryo memberi isyarat agar Raka diam, lalu perlahan mendekati pintu. "Siapa di luar?" teriak Pak Wiryo. Tak ada jawaban. Hanya ketukan yang makin keras dan cepat. Duk 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 duk. Raka sudah siap dengan azimatnya, tubuhnya gemetar. Akhirnya, dengan nekat, Pak Wiryo membuka pintu sedikit, dan sebuah tangan kecil menyelip masuk. "Pak, astaga!" Raka mundur kaget. Ternyata seorang gadis kecil berdiri di depan pintu. Usianya sekitar 10 tahun, mengenakan baju putih lusuh, rambut panjang terurai, dan wajahnya tampak pucat. "Siapa kamu?" tanya Pak Wiryo waspada. Gadis itu menunduk, suaranya lirih. "Nama aku Sari, aku lari dari mereka, tolong aku." Raka memandang ragu. "Pak, jangan-jangan ini jebakan?" Namun sebelum Pak Wiryo sempat menjawab, gadis kecil itu menunjukkan sesuatu dari kantong bajunya, sebuah liontin tua yang memancarkan cahaya aneh. Pak Wiryo terpaku, matanya membesar. "Liontin itu?" Pak Wiryo berbisik. "Itu milik guru besar Ki Jagat." Raka mengerutkan kening. "Siapa itu?" Pak Wiryo menatap Raka serius. "Orang yang pernah menjadi guru spiritual terhebat di tanah ini, tapi dia menghilang bertahun-tahun lalu. Gadis ini, entah bagaimana, dia membawa sesuatu yang sangat penting." Sari menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Aku anaknya." "DG." Pak Wiryo dan Raka saling berpandangan kaget. Ki Jagat memiliki anak? Dan anak itu muncul di tengah kepungan ilmu hitam seperti ini? "Kalau benar kamu anak Ki Jagat, kamu pasti tahu sesuatu, bagaimana kita keluar dari situasi ini?" tanya Pak Wiryo. Sari menarik napas panjang. "Ayahku selalu bilang, jika kekuatan gelap muncul serentak, hanya ada satu cara untuk memutusnya, mencari sumber kutukan. Dan aku tahu di mana tempat itu." Mata Raka membelalak. "Di mana?" Sari menunjuk ke arah bukit yang tampak samar di kejauhan, di balik kerumunan sosok hitam. Di atas bukit Randu Alas, di sanalah kekuatan mereka berasal. Tiba-tiba, sebelum sempat mereka bertindak lebih jauh, seorang pria tua berjubah putih muncul entah dari mana, langsung berdiri di tengah halaman yang dipenuhi sosok hitam. Raka melongo.
Siapa itu? Pak Wiryo terbelalak. Itu Ki Jagat sendiri. Ki Jagat mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi, dan sekali hentakan ke tanah, gelombang cahaya menyapu seluruh halaman, membuat para sosok hitam mengerang dan mundur berantakan. Suasana mencekam berubah hening. Dengan suara berat dan berwibawa, Ki Jagat menatap ke arah Raka dan Pak Wiryo. Perlawanan ini baru dimulai. Siapkah kalian menghadapinya sampai akhir? Raka menggenggam azimatnya erat, memandang ke arah Ki Jagat dan Sari yang kini berdiri bersebelahan. Apapun yang terjadi, kami siap. Ki Jagat mengangguk pelan. Kalau begitu, bersiaplah. Kita berangkat malam ini menuju sumber kutukan. Langit bergemuruh, angin kencang kembali berhembus, dan perjalanan mereka menuju inti ilmu hitam dimulai. Malam itu, mereka bertiga, Raka, Pak Wiryo, dan Sari, berjalan mengikuti Ki Jagat menuju Bukit Randu Alas. Langkah kaki mereka membelah hutan yang pekat, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Raka memegang azimatnya erat, sementara Sari menggenggam liontin warisan ayahnya. Tempat ini terasa aneh, gumam Raka. Ki Jagat menoleh sekilas. Semakin dekat ke sumber kutukan, kekuatan gelap makin kuat. Jangan lengah. Mereka tiba di sebuah batu besar berlumut, tempat yang disebut sebagai gerbang gaib. Ki Jagat memukul tanah 3 kali dengan tongkatnya. Tanah bergetar, lalu celah rahasia terbuka menuju sebuah gua hitam. Inilah tempatnya, kata Ki Jagat pelan. Tiba-tiba, suara lirih Sari terdengar, "Ayah, apa kita yakin ini jalan yang benar?" Ki Jagat hanya mengangguk singkat. Tidak ada jalan lain. Mereka masuk ke gua itu, suasana semakin mencekam. Aneh, di dalam gua, lilin-lilin tua menyala sendiri, seolah menyambut kedatangan mereka. Di tengah ruangan, terlihat sebuah patung batu berwajah menyeramkan, itulah sumber kutukan. Pak Wiryo mendekat hati-hati. Ini inti semua kekuatan hitam itu? Ki Jagat mengangguk. Hancurkan azimatmu di depan patung ini, Raka. Itu satu-satunya cara memutus kutukan. Raka menatap azimat di tangannya, ragu. Kalau aku hancurkan, bagaimana kita bertahan tanpa perlindungan? Ki Jagat memandang tajam. Lakukan. Percayalah. Raka menarik napas panjang. Perlahan, dia angkat azimatnya, siap menghancurkan di depan patung. Tunggu, teriak Sari tiba-tiba, matanya melebar. Semua menoleh kaget. Sari menatap ayahnya dengan wajah ketakutan. Ayah, kenapa liontin ini bergetar hebat? Ki Jagat terdiam. Tapi Raka mulai curiga. Ada apa ini sebenarnya? Sari mundur pelan-pelan, wajahnya pucat. Raka, Pak Wiryo, aku baru ingat sesuatu. Liontin ini, dipesankan ayahku agar aku jangan pernah masuk ke Bukit Randu Alas. Pak Wiryo langsung waspada. Apa maksudmu? Sari menunjuk Ki Jagat dengan suara bergetar. Dia bukan ayahku. Ini jebakan. DG. Raka membelalak. Apa? Tiba-tiba, wajah Ki Jagat berubah drastis, dari wajah tua bijak menjadi sosok hitam menakutkan, matanya merah menyala. Hahaha, dasar bocah-bocah bodoh. Kalian terjebak. Suara bergema di seluruh gua. Dari dinding-dinding gua, sosok-sosok hitam lain bermunculan, mengepung mereka. Pak Wiryo menggertakkan gigi. Kita dijebak. Raka, lindungi azimatmu. Makhluk yang menyamar sebagai Ki Jagat tertawa. Azimat itu adalah kunci untuk membebaskan kekuatan kami sepenuhnya. Kalian datang tepat waktu, menyerahkan itu langsung ke kami. Sari menangis ketakutan. Maafkan aku benar-benar tak tahu. Raka menggenggam azimatnya erat, lalu berteriak, kalian tidak akan pernah memenangkan ini. Pak Wiryo cepat menarik Sari dan Raka mundur ke sudut gua. Kita harus kabur, Raka. Ini perangkap sempurna. Namun sebelum mereka sempat bergerak, lantai gua tiba-tiba bergetar keras, dan sebuah sosok misterius lain muncul. Seorang wanita tua berjubah hijau, membawa tongkat dengan ujung tengkorak kecil. Cukup, bentaknya. Semua makhluk hitam tiba-tiba membeku. Wajah wanita tua itu dipenuhi guratan tajam, tapi sorot matanya tajam penuh kuasa.
Siapa lagi ini? Teriak Raka bingung. Pak Wiryo ternganga. Itu Nyai Kenanga. Legenda dukun putih yang menghilang puluhan tahun. Nyai Kenanga menatap lurus ke arah sosok palsu Ki Jagat. Beraninya kau mempermainkan anak-anak ini. Aku sudah mengincarmu sejak lama. Dengan satu hentakan tongkat, cahaya hijau menyapu gua, membuat sosok Ki Jagat palsu itu meraung kesakitan. Ini belum selesai, jerit makhluk itu sebelum lenyap dalam asap hitam. Semua sosok hitam pun ambruk dan hilang perlahan. Suasana kembali sunyi. Napas Raka memburu, wajahnya pucat. Bu, Nyai Kenanga, kenapa Anda membantu kami? Nyai Kenanga tersenyum samar. Karena ada yang lebih besar sedang bermain di sini, dan kalian bagian penting dari perang ini. Ini baru permulaan. Raka, Pak Wiryo, dan Sari saling pandang, semua makin tak jelas, makin berbahaya. Dan malam itu, mereka sadar, dunia yang mereka hadapi jauh lebih rumit dari sekadar ilmu hitam biasa. Beberapa hari setelah kejadian di Bukit Randu Alas, suasana desa tak kunjung membaik. Walau Ki Jagat palsu berhasil diusir oleh Nyai Kenanga, kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Raka, Sari, dan Pak Wiryo setiap malam masih dihantui oleh bayangan-bayangan gelap yang berbisik di telinga mereka. Nyai Kenanga telah memberi mereka azimat pelindung sementara dan berpesan, kalian harus siap, karena kekuatan itu akan terus mengejar azimat asli di tanganmu, Raka. Suatu saat, kalian harus memilih, selamatkan diri sendiri, atau selamatkan seluruh desa. Raka hanya terdiam, menatap azimat yang kini mulai retak-retak. Pak Wiryo semakin lemah, batuk-batuk berdarah setelah malam-malam panjang melawan makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengganggu mereka. Suatu malam, badai besar mengguncang desa. Petir menyambar terus-menerus. Di tengah hujan deras, sosok Ki Jagat palsu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, hari terakhir kalian, raungnya, membawa kabut hitam pekat yang menyelimuti seluruh desa. Raka, Sari, dan Pak Wiryo berdiri di halaman rumah dengan gemetar. Nyai Kenanga muncul lagi, kali ini wajahnya jauh lebih pucat dan lelah. Kekuatan ini terlalu besar untuk kita semua, katanya lirih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teriak Raka putus asa. Nyai Kenanga menatap Raka tajam. Azimat itu hanya bisa mematahkan kutukan jika dikorbankan bersama dengan nyawa pemiliknya. Raka terbelalak. Apa? Sari memegang tangan Raka erat. Tidak. Pasti ada cara lain. Tapi Nyai Kenanga menggeleng pelan. Hanya itu, satu-satunya jalan. Pak Wiryo terjatuh lemas. Raka, jangan lakukan. Kita cari cara lain. Namun, makhluk itu semakin mendekat, kabut hitam mulai menelan rumah demi rumah. Teriakan warga terdengar di kejauhan, satu persatu hilang ditelan gelap. Raka menatap azimat itu lama. Air matanya menetes. Aku tidak mau ada yang mati lagi. Dia memeluk Sari erat untuk terakhir kalinya, lalu menatap Pak Wiryo dengan mata basah. Jaga Sari, selamatkan semua orang. Tanpa menunggu lagi, Raka berlari ke arah sosok Ki Jagat palsu, mengangkat azimat tinggi-tinggi. Jika harus ada yang mati, biar aku, teriak Raka sekuat tenaga. Petir menyambar keras. Cahaya putih meledak, menyilaukan seluruh desa. Dan seketika, semua gelap. Saat kabut hitam menghilang, makhluk itu lenyap, desa sunyi. Nyai Kenanga terbaring lemah, sementara Sari dan Pak Wiryo menangis keras. Di tengah lapangan, hanya tersisa azimat retak dan jejak kaki Raka yang memudar. Raka, hilang selamanya. Sejak malam itu, kutukan benar-benar berhenti. Desa kembali damai. Tapi bayangan kehilangan itu selalu menghantui. Sari setiap malam duduk di depan rumah, menatap langit gelap, berbisik, terima kasih, Raka, maafkan kami. Pak Wiryo menua cepat, matanya kosong setiap kali melewati lapangan tempat Raka terakhir berdiri. Dan di sudut desa, Nyai Kenanga berkata lirih, pengorbanan yang tak akan pernah kami lupakan, tapi harga dari ilmu hitam, selalu nyawa yang paling berharga.